Jumpa lagi Jaka TV. Smartphone yang kenceng tapi murah buat gaming. Maunya super kenceng, kalau bisa ada 5G-nya. Nah, ini agak repot nih. Smartphone 5G yang terjangkau yang beredar sekarang umumnya pakai SoC kalau nggak Snapdragon 480 ya Dimensity 700 di kelas harga 2,5 sampai 4 jutaan. Dan dari segi performa mereka sebetulnya masih ada di kelas menengah aja ya. Bahkan mungkin menengah bawah. Untuk performa yang lebih tinggi, ada yang pakai SoC Dimensity 800U dan Dimensity 900 yang udah hadir. Cuman harganya lebih tinggi lagi tentunya. Sementara performanya masih ya oke lah, masih gitu-gitu aja gitu. Belum sampai performa yang luar biasa tinggi. Nah, kali ini Poco X3 GT ini hadir dengan Dimensity 1100. SoC dari MediaTek performa kelas flagship, tapi di harga 4 jutaan. Oke, sebelum kita mulai saya harus jelasin dulu bahwa Poco X3 GT yang kami tes ini dikirimkan oleh Poco Indonesia, tapi ini adalah versi global untuk pengujian aja. Softwarenya udah software Indonesia, jadi sebetulnya masih sinkron, tapi akan ada perbedaan sedikit di box dan kemungkinan besar di penampilannya. Oke, di sini kita bisa lihat ada unitnya, kemudian ada screen protector yang udah terpasang, ada charger 67 watt, ya 67 watt. Ini gede banget, biasanya charger kayak gini di kelas yang atas ya, tapi ini taruh di kelasnya Poco, terjangkau pula kelasnya. Ada kabel USB-C dengan aksen orange di bagian portnya, lalu ada clear case, ada dokumen, ada SIM ejector, dan ada adapter USB-C ke 3,5 mm headphone jack. Nah, kalau dibandingkan dengan Poco X3 Pro, desainnya ini udah jauh berbeda. Susunan kameranya sekarang udah ada di kiri atas dan bentuk frame kamera juga kotak-kotak dengan sudut yang agak melengkung ya. Nah, untuk pilihan warna ada cloud white, ini yang saya pegang ya, cloud white, ada wave blue, dan ada stargaze black. Untuk material covernya itu adalah polikarbonat dan frame-nya juga polikarbonat, tapi tetap kokoh ya. Nah, kalau bicara material cover yang saya pegang ini, kalau untuk yang cloud white, ini material covernya unik ya, karena ada teksturnya dan terasa tidak licin sama sekali dan nggak ada bercak-bercak cap jempol nempel di belakangnya. Oke, untuk dimensi 163,3 x 75,9 x 8,9 mm dengan bobot 193 gram. Jadi ini cocok buat kalian yang suka HP yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu berat, tapi baterai harus tetap besar. Nah, di sisi kanan ada side fingerprint sensor plus power button yang jadi satu. Lalu ada tombol volume up and down. Di sisi atas kita lihat ini adalah mikrofon, ada speaker di situ, lalu ada infrared blaster. Lalu di sisi kiri ada SIM tray dual SIM, tidak ada micro SD sayangnya, jadi hanya bisa dual SIM aja. Di sisi bawah kita lihat ada mikrofon juga, ada port USB Type-C, lalu ada speaker pasangan yang tadi ya. Nah, sayangnya tidak ada headphone jack di sini. Untungnya tadi ada adapternya ya, disediakan dalam box penjualan. Nah, sisi belakang kita lihat ini adalah triple kamera dengan LED flash. Kamera utamanya 64 megapiksel f1.79 tentunya autofocus. Perekaman videonya bisa mencapai 4K 30 fps dan semua resolusi ada electronic image stabilizer-nya. Menariknya, dia juga support HDR untuk video real time kecuali untuk resolusi 1080p 60 fps. Kemudian untuk slow motion dia bisa 1080p 120 fps atau 720p 120 fps dengan burst aslinya sih bisa 720p 240 fps. Tapi ini burst 120 fps yang di slow down ke video 15 fps atau 720p 960 fps interpolasi. Kemudian ada kamera ultra wide 8 megapiksel, field of view-nya 120 derajat, f-nya 2.2 dan ini adalah kamera fixed focus. Perekaman videonya bisa sampai dengan 1080p 30 fps dan dilengkapi dengan electronic image stabilizer juga. Sementara itu untuk kamera makro ini 2 megapiksel f2.4 fixed focus. Dia bisa merekam video di 720p 30 fps. Di sisi layar kita lihat ada earpiece untuk nelpon tapi sekaligus juga untuk output speaker stereonya ya. Dan ada kamera selfie 16 megapiksel f2.45 fixed focus dengan perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps plus electronic image stabilizer. Dia juga support HDR video real time tapi tanpa electronic image stabilizer ya. Nah, masuk layar ini adalah layar 6,6 inci Full HD Plus dot display. Dan ini adalah panel IPS dengan color gamut DCI-P3 yang luas ya. Jadi walaupun IPS, warna yang dihasilkan udah terbilang keren banget, bagus. Ditambah dia bisa nampilin warna hitam yang cukup pekat. Jadi ini tidak terasa seperti IPS murahan. Ingat, IPS itu ada gradingnya, nggak semua IPS kelihatan murahan. Yang ini kelihatannya mendekati AMOLED. Lalu layar ini adalah layar flat, jadi bukan layar lengkung-lengkung, jadi gampang untuk screen protectornya. Kemudian refresh rate-nya 120 Hz.
Hz dong dengan dukungan Dynamic Switch. Jadi, refresh rate-nya akan otomatis menyesuaikan berdasarkan konten. Touch sampling rate-nya 240 Hz. Untuk brightness-nya tipikal di 450 nits dan dia sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus. Victus loh ini. Iya, mantep ya. Dari si body kita tidak melihat adanya LED notifikasi dan karena panel layarnya bukan AMOLED, jadi fitur notifikasi menggunakan layar juga tidak tersedia. Untuk SoC dia pakai Dimensity 1100 yang 6 nanometer, RAM LPDDR4X dengan storage UFS 3.1. Variannya ada dua, ada yang RAM 8GB dengan storage 128GB dan ada yang RAM-nya 8GB dengan storage 256GB. Jadi tinggal masalah pilihan storage aja. Kalau saya sih pilih yang paling gede aja ya harusnya ya. Baterai 5000 mAh, charger 67W turbo charging. Ya, biasanya ini ketemunya di kelas premium, ini dikasih di Poco X3 GT. Kalau dibandingkan dengan seri-seri Poco yang sebelumnya, ini bahkan adalah charger paling kencang yang dipakai oleh Poco di Indonesia. Nah, untuk cooling system, ada juga dalamnya pakai Liquid Cool Technology 2.0. Nanti kita lihat ya apakah benar-benar mendinginkan dengan baik. OS dia pakai MIUI 12.5 for Poco yang pakai Android 11 tentunya. Kalau kalian nanya iklannya ada nggak? Nah, kita belum bisa pastikan karena kita masih dalam tahap pengujian dan ini bukan versi Indonesia, versi buat ngetes. Jadi ya kita belum melihat adanya iklan-iklan bermunculan atau memang tidak ada, kita nggak tahu. Nanti kalau software unit Indonesia ada iklannya pun ya udah lah ya. Pengalaman dari nyobain MIUI yang sekarang iklannya nggak seintrusif yang dulu-dulu banget ya. Toh udah ada cara juga sih untuk menghindari terlalu banyak ketemu dengan iklan-iklan itu, ya nggak? Tinggal cari aja triknya. Oke, untuk sensor, lengkap. Proximity sensor, ambient light, accelerometer, gyroscope, electronic compass, ada semua di situ. Konektivitas 5G. Sayangnya untuk bandnya tidak tertulis ada band N40. Jadi kemungkinan besar nanti harusnya dia lebih ke arah kompatibilitas ke Indosat dan XL yang nantinya katanya mau keluar 5G juga. Untuk Wi-Fi, ini Wi-Fi 6. Gila ya. Harga sini pakai Wi-Fi 6. Lalu Bluetooth-nya juga 5.2. Infrared Blaster, NFC, Wi-Fi-nya juga bisa di-sharing. Jadi kalau kita connect ke access point, kita bisa share lagi konektivitas kita. USB-nya bisa OTG. Dan kalau nanya, display output bisa nggak? Default-nya nggak. Dia nggak bisa display output ya. Harga. Oke. Nah, untuk pengamanan dia punya side mounted fingerprint dan face unlock tentunya. Nah, sekarang mari kita masuk ke pengujian. Buat kalian yang penasaran dengan benchmarknya, sebenarnya kita udah pernah bikin ya. Waktu itu kita membuat video mengenai Dimensity 1100. Itu kita pakai Poco X3 GT. Kalau mau lihat detailnya di sana untuk benchmarknya sintetik. Tapi kalau mau lihat lagi, ini hasil benchmarknya. Nah, kita langsung masuk ke gaming aja sekarang ya. Genshin Impact, setting grafisnya di highest plus 60 fps. Skenario gameplaynya adalah jalan-jalan antara Liyue, Mondstadt Liyue, durasi 30 menit. Hasilnya, average-nya rata-ratanya di 40 fps dengan fluktuasi 30 sampai 45 fps dan sesekali dia bisa lompat-lompat ke 60 fps. Tapi kalau udah agak susah ya. Jadi frame drop dan stutter kecil-kecil tetap ada, ini wajar banget ya. Ini game memang berat banget memang ya. Pertanyaannya, kalau pakai cooler gimana? Nah, kita coba pakai cooler Peltier yang satu ini. Hasilnya rata-ratanya naik lompat ke 49 fps, naik 9 fps. Sekarang fluktuasinya ada di sekitar 40 sampai 60 fps. Ini hasil yang luar biasa. Jadi terlihat di sini ya bahwa cooling sistemnya itu kalau kena cooler yang baik itu langsung merespon ya. Jadi langsung mendinginkan dengan baik dan benar. Nah, kalau kita setting di lowest 60 fps tanpa kipas nih, tanpa tambahan kipas, kita langsung dapat average fps di 53,2 fps. Performanya stabil dan menggambarkan performa flagship. Kalau diadu pakai chipset kelas menengah yang ada sekarang, itu biasanya sih 30-an fps ya udah syukur. Yang ini 53,2 fps di lowest 60 ya. Nah, melihat harga dan performa yang diberikan, ditambah bisa main setting highest plus 60 fps dengan enak, ini udah mantap bener. Nah, kalau kita lihat dari benchmark, terlihat bahwa performanya itu mendekati Snapdragon 865 mungkin, tapi di pengujian gaming level performanya ini ada di level Snapdragon 855 atau 860. Hasilnya jadi mirip dengan si Poco X3 Pro. Oke, kita masuk ke PUBG Mobile. Setting maksimumnya adalah HDR Ultra atau Smooth Extreme.
Kita cari cara untuk ngoprek supaya kebuka ya. Yang penting bisa kita lihat, kita bisa setel di Ultra HD plus 90 fps untuk setting tertingginya. Tapi saat dites sayangnya belum bisa jalan 90 fps. Ya sayangnya ya. Setelah ditelusuri ternyata refresh rate-nya otomatis pindah ke 60 saat masuk ke game PUBG. Ya ada cara lain sih untuk maksa refresh rate jalan 120 Hz, tapi resiko kena di baterai jadi boros banget nanti ya. Jadi kita mainkan aja settingan segini, satu match kita mainkan sampai selesai, hasilnya cukup stabil di 60 fps. Kalau ketemu musuh yang rame bisa drop sedikit tapi cuma ke 50-an fps doang. Ini berarti settingan Ultra HD Plus Extreme udah siap banget untuk SoC nih. Gambarnya keren dan 60 fps juga tetap enak kan dimainkan. Lalu kalau gyronya gimana? Aman, mulus, nggak ada masalah gyronya. Oke, kita beralih ke Honkai Impact. Settingan nomor 4 alias rata kanan semua efek nyala. Hasilnya rata-rata di 40 fps dengan fluktuasi di 30 sampai 45 fps. Ini udah termasuk performa yang oke banget di harga segini. Kemudian untuk Minecraft render distance-nya 20 chunk. Kita bisa lihat kita dapat 60 fps rata. Di beberapa smartphone yang lain udah bisa di atas 60 fps, tapi sayangnya dia belum bisa tembus dari 60 fps di sini. Tentunya bukan karena performanya nggak sanggup, tapi emang karena nyangkut gara-gara refresh rate aja ya. Kemudian League of Legends Wild Rift. Grafiknya ultra, frame rate sayangnya maksimum di 60 juga. Opsinya ada 90 sampai 120 fps itu belum bisa dipakai. Hasilnya ya 60 fps lancar, terlalu ringan. Dan trigger 2, setting defaultnya ada di 120 fps dan kita jalan memang langsung 120 fps stabil. Bisa nih 120 fps. Jadi emang game-game yang support frame rate di 60 fps itu belum begitu banyak. Di beberapa game memang butuh kerjasama khusus antara developer game dengan vendor smartphone-nya supaya bisa mencapai refresh rate maksimumnya. Di Poco ini tuning software juga berpengaruh ya. Game-gamenya kayak Minecraft, Real Racing gitu ya. Kalau refresh rate tetap di 120, gamenya juga akan jalan di 120 fps. Sayangnya refresh rate diturunin, mungkin buat ngirit daya ya. Nah, bicara soal daya, kita tes baterainya. Video playback 1080p di 60 Hz kita bisa dapat 25 jam 58 menit. Sudahlah 26 jam kita dapatnya 2 menit oke lah ya. Ini terhitung hasil yang luar biasa banget karena umumnya smartphone dengan SoC kencang kayak gini 20 jam aja udah syukur. Ini bisa dapat 26 jam, kurang 2 menit. Oke, kalau kita ngegame Genshin Impact 30 menit settingnya highest 60 fps, kita dapat ya dalam 30 menit itu turun 12%. Hebat, ini awet banget. Umumnya dengan setting seperti ini di kelas flagship itu bisa sampai 16% atau lebih konsumsi dayanya per 30 menit. Ini kemungkinan besar tercapai berkat ada sedikit throttling atau penjagaan di kanan kiri, bisa jadi ya. Tapi idenya tetap sama, gamenya lancar, baterai nggak boros-boros amat. Untuk setting highest 60 fps plus cooler dari pengujian, kita lihat karena didinginkan FPS-nya naik, settingannya semua sama, otomatis sedikit lebih boros dari 12% naik ke 16% per 30 menit. Nah, kalau settingnya lowest 60 fps, dia per 30 menit hanya menghabiskan 13%. Ini tanpa kipas ya, tanpa macam-macam ya. Walaupun setting lowest hasilnya mirip dengan highest, tapi kalau lihat hasil tesnya beban GPU-nya emang nggak sebesar setting highest sih. Cuma karena frame rate-nya lebih tinggi, jadi otomatis emang dia akan makan sedikit lebih banyak daya. Oke, charging. Nah, untuk charging 0 sampai 50% kita butuh waktu kurang dari 20 menit atau sekitar 19 menitan. Sementara dari kosong sampai penuh ini bervariasi. Kita dapat antara 40-an menit sampai 50-an menit. Jadi agak kurang konsisten, tapi kurang lebih sekitar segitulah ya. Tetap ada di bawah 1 jam. Jadi charging tetap kencang banget. Nah, kalau suhu gimana? Ini yang menarik, suhu. Kita masih tetap dengan Genshin Impact yang 30 menit tadi ya. Setting highest FPS di 60, kita dapat suhu terpanas di 50-60? Enggak, sorry, 47 derajat Celcius saja. Itu di bagian layar. Nah, sekarang untuk bodi belakangnya terpanas di 49 derajat Celcius. Wow, ini menyenangkan sekali ya. Biasanya kalau performance segini kita dapatnya 50 plus, bahkan ada yang nyentuh-nyentuh 60, yang ini enggak. Bisa jadi juga karena framenya polikarbonat, jadi dipegangnya enak. Tapi yang penting kan gamenya masih jalan mulus lancar. Untuk setting highest dengan FPS di 60 pakai cooler, suhu layarnya jadi 46 derajat Celcius, sementara bodi belakang terpanas di 43 derajat Celcius. Jadi pendinginan ini memang ternyata efektif untuk bagian back cover ya. Tapi di sisi layar emang mirip-mirip aja, cuma back covernya yang terbantu jadi lebih dingin. Nah, untuk setting lowest FPS di 60, suhu layar terpanas di 45 derajat Celcius dan bodi belakang terpanas di 45 derajat Celcius. Ini tanpa cooler tambahan. Jadi kalau kalian mau main casually,
ini aja kayaknya. Setting lowest 60, jalannya di 50-an fps, hampir 60. Terus suhunya juga adem. Oke, sekarang mari kita pindah ke pengujian kamera. Tapi tentunya nggak di dalam ruangan. Kita keluar dulu yuk. Nah, ini adalah kamera selfie-nya si Poco X3 GT. Ya, kayak gini hasilnya kurang lebih. Nggak pakai apa-apa, nggak pakai tambahan macem-macem, nggak ada tambahan mikrofon, nggak ada tambahan gimbal, pegang pakai tangan aja. Ya suara mau dari luar mau masuk ya masuklah, biarkan aja. Yang menariknya ini kondisinya agak mendung, jadi harus agak biru-biruan. Saya nggak tahu rekamannya seperti apa, kalian tentukan sendiri aja. Oke, sekarang kita coba jalan ya. Kurang lebih seperti ini kalau kita jalan. Gimana hasilnya? Oke, ini lagi jalan. Kemudian kalau untuk backlight gimana? Coba kita, begini. Muka saya masih kelihatan jelas apa enggak? Ya, lalu balik lagi, kita teruskan jalan. Nah, selfie-nya lumayan oke nih. Nah, ini adalah kamera utamanya, ya, kamera belakang, kamera utamanya. Saya coba bawa jalan kurang lebih seperti ini, ya. Lagi-lagi mic masih tetap mic bawaannya sendiri, dan kita lihat apakah dia bisa fokus. Lumayan ya, warna juga masih oke di sini. Oke, kalau ini adalah kamera ultra wide-nya. Ya, kita bawa jalan lagi, bisa lihat kestabilan seperti apa kalau pakai buat video. Jadinya kurang lebih seperti ini. Tentunya ini bukan kamera autofocus, tapi ya nggak masalah juga, karena kita cuma butuh angle-nya yang lebih lebar itu ya. Nah, ini adalah fitur dual videonya. Side by side begini. Yang menarik dari fitur ini adalah saya bisa dengan gampang mengganti-ganti. Tuh, berubah saya di pojok, terus balik lagi saya di sini gitu ya. Bisa dengan mudah diganti-ganti seperti ini sambil perekamannya berjalan. Ini memang spesial sih karena bisa ganti-ganti kayak gini. Keren ya? Ya, menunya cukup lengkap, cukup banyak di sini, bahkan sampai ke manualnya juga ada mode pro-nya. Dan di dalam setting manual kita bisa nyeting manual baik untuk foto, nih foto kayak begini, lihat tuh ISO-nya sampai segini. Sementara untuk speednya bisa sampai segini yang paling lambatnya. Ya, mantap ya. Kemudian untuk video dia juga bisa di setting manual, bisa. Dan kita bisa nyeting speednya kurang lebih segini untuk manual ya, untuk yang paling lambatnya. Sementara itu untuk ISO-nya segini. Ya, jadi mantap ya. Settingnya itu bisa manual banget dan menu-menu juga lengkap. Untuk foto-foto hasilnya kalian bisa lihat crisp ya, tajam untuk foto-foto. Ini emang keren banget untuk foto-foto luar biasa. Sementara untuk video kalian udah lihat sendiri ya hasilnya seperti apa. Jadi kamera gimana? Lumayan? Oke. Kita lanjut ke pengujian ekstra. Untuk Netflix ternyata dia bisa L1 dan sudah support HDR10 ya, HDR10. YouTube HDR untuk playback video udah bisa juga. Touch delay aman, layarnya responsif banget buat main Real Drum dan PUBG Mobile, enak banget pokoknya. Screen recorder bawaan dia bisa pilih sound source-nya, bisa mute, mic atau sistem. Nah, ini contoh hasilnya kayak gini. Oke, untuk haptic feedback atau pas ketik-ketik dia pakai X-axis linear motor dan hasilnya vibration-nya emang enak banget. Ngetiknya nyaman banget ya, berasa kayak flagship. Enak jadinya. Nah, untuk harga seperti kita bahas di 4 jutaan. Untuk detail harganya kalian bisa cek di dalam deskripsi ya. Ada dua beda-beda handphonenya. Detail-detail semua untuk penjualan dan lain-lain semuanya ada dalam deskripsi. Jadi cek ke deskripsi. Ya, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, band 5G-nya terbatas. Telkomsel belum bisa sayangnya ya. Tapi masih ada Indosat dan XL segera menyusul. Jadi mungkin bisa dengan dua operator yang itu ya. Untuk bagian kamera ini mungkin bukan yang paling hebat, di mana kita lihat bahwa kamera videonya itu biasa aja ya. Walaupun memang kamera fotonya keren ya, tapi untuk videonya biasa aja di sini. Untuk kelas harganya masih ada yang lebih baik. Tidak ada headphone jack, walaupun sebetulnya tersedia itu adapter 3,5 mm ke USB Type-C ya. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu masalah. Lalu SIM tray. Ini hanya dual SIM, jadi pastikan bahwa kalian udah cukup dengan 128GB kalau kalian pilih yang 128GB. Kalau kami sih ya langsung 256 aja, aman. Lalu untuk tim mendang-mending mungkin kalian akan komplain soal layar IPS. Tapi buat kami layar IPS-nya ini udah bagus. Udah gitu harga juga terjangkau. Jadi ini nggak masalah lah buat kami ya. Nah, untuk bagian positifnya performanya kelas flagship. Kelas flagship banget. Bisa dibilang ini smartphone dengan SoC Dimensity kelas premium yang paling murah yang hadir di Indonesia sampai saat video ini dibuat.
Ya, nggak cuma kencang untuk gaming, tapi performa flagship gini membuat umur pemakaiannya jadi bisa panjang banget, bahkan mungkin bisa 2-3 tahun ke depan atau lebih. Layar 120 Hz, ini juga enak makainya. Lalu smartphone ini pakai Corning Gorilla Glass Victus. Jadi ini jadi smartphone gaming dengan Corning Gorilla Glass Victus paling murah nih kayaknya sekarang nih ya. Biasanya temunya di flagship doang. Speaker stereo. Beberapa smartphone di kelas harga sini masih belum nyampe ke speaker stereo, ini sudah pakai speaker stereo ya. Desainnya cukup tipis, cukup ringan dan keren. Haptic feedbacknya juara banget, chargingnya kenceng banget. Baterai juga sangat awet untuk keseharian, buat gaming juga awet ya. Suhu tergolong adem untuk performa yang diberikan. Masih ada infrared blaster dan ya dia punya NFC. Pada akhirnya kita bisa lihat mungkin kalian akan bingung dengan Poco X3 Pro atau X3 GT. Ya, yang X3 GT jelas lebih lengkap sih sebetulnya ya. Dia lebih lengkap. Kalau performa mungkin mirip-mirip aja, tapi X3 GT ini menawarkan lebih, ada tawaran ekstra. Udah gitu tadi bisa dilihat bahwa suhunya dia rendah. Konsumsi dayanya juga terjaga, yang kami juga cukup kaget sih sama kondisi seperti itu. Dari sisi kamera atau ISP mungkin yang Snapdragon sedikit lebih baik dibandingkan yang ini, tapi paling nggak kalau foto-foto ini udah oke banget. Tapi kalau kita bicara dari sisi kemungkinan kedepannya pakai 5G, yang ini bisa ya. Walaupun sekarang belum bisa Telkomsel, kita nggak tahu nanti ke depannya kalau Telkomsel punya band yang baru lagi yang harusnya ada. Sementara itu kemungkinan dengan Indosat dan XL dia akan jadi bisa nyambung juga. Tapi ini lagi-lagi kemungkinan ya, karena belum bisa kita pastikan untuk saat video ini dibuat. Nanti kalau ada kesempatannya kita tes ya. Ya, jadi pada akhirnya kalau yang kalian cari adalah performa yang tinggi dan fitur-fitur kekinian, penampilan yang keren juga, dan baterai awet, gaming asik, ya, sepertinya Poco X3 GT ini adalah salah satu pilihan yang paling mantap sekarang. Saya Didi Irfan, jaga TV.